Tuhan telah campur tangan. Itulah alasan kita untuk bersuka cita. Sementara jenis sukacita yang kedua dibacakan dalam kitab Mazmur. Bagaimana pemazmur tadi berkata, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai karena Tuhan telah datang. Tuhan yang jauh kini dirasakan begitu dekat di tengah-tengah bangsanya. Tuhan yang tadinya hanya dicari di kuil-kuil, di bait-bait Allah, di rumah-rumah Tuhan, tapi sekarang Tuhan bisa ditemui begitu dekatnya. Orang yang merasakan Tuhan itu dekat, itulah alasan dia bersuka cita. Di tahun 2024, apakah Anda sedang menjauh dari Tuhan atau mendekat pada Tuhan? Romo, terima kasih Romo, tahun ini jadi prodiakon Romo. Terima kasih tahun ini jadi ketua lingkungan Romo. Terima kasih tahun ini jadi misdinan Romo. Terima kasih Romo, tahun ini jadi sering baca firman Tuhan. Kita mendekat pada Tuhan. Kalau itu terjadi dalam hidup Anda, rohani-rohani Anda jadi makin kenal Tuhan, kenal tahu cara mainnya Tuhan, itulah alasan kita bersuka cita. Sementara saudara-saudara, bacaan kedua Titus itu berbicara soal sukacita yang lain. Sukacita karena Tuhan telah mendidik kita untuk meninggalkan segala kefasikan lama kita. Kita menjadi milik Tuhan, umat yang rajin berbuat baik, umat yang bertobat. Nah, kalau saya tanya lagi kepada Anda, apakah di tahun 2024 ini masih ada pertobatan dalam hati kita masing-masing? Pertobatan dalam keluarga kita. Bapak yang tadinya ya nakal gitu, bikin istrinya terus dadah mulu, nangis mulu. Bapak-bapak, suami-suami, cek bantal istri Anda kalau malam-malam itu basah apa enggak? Mudah-mudahan basahnya bukan iler ya. Tapi Romo, ternyata saya baru tahu istri saya kalau malam suka nangis. Siapa yang bikin nangis? Ya Anda juga. Apakah ada pertobatan yang sejati, saudara-saudaraku? Apakah ada pribadi yang di depan saya ini tahu sadar, udah capek juga bikin dosanya, udah kenyang juga, nakalnya udah selesai. Sekarang saatnya Romo, pertobatan sejati, bukan pertobatan di luar saja, tobat kumat, tapi pertobatan sejati. Apakah itu ada juga dalam diri kita dan keluarga kita? Sementara dibaca Injil di Lukas, sukacita yang sempurna, Allah yang telah dijanjikan, dinubuatkan oleh para nabi, kini hadir di tengah-tengah umatnya. Para gembala, para malaikat bersukacita, Gloria in excelsis Deo. Saudara-saudara, ternyata bacaan-bacaan malam Natal bukan cuma sekedar tempat jadi sukacita, tapi sukacita tadi, apakah ujungnya seperti yang diucapkan di bagian akhir Injil tadi? Kemuliaan pada Allah. Apakah semua liku-liku kita, semua jatuh bangun kita, semua keberhasilan kita, semua keterpurukan kita juga, termasuk air mata, ratapan permohonan kita, ujungnya apakah berakhir pada kemuliaan Tuhan? Semuanya demi kemuliaan Tuhan. Di sini ada para suster, saya yakin banget dengan baju putih mereka, begitu semangatnya merayakan Natal dengan pelayanan suster. Ujungnya apa? Gloria in excelsis Deo. Ada begitu banyak suami-suami, rumah di Keranggan, kantor di Jakarta. Wah, itu udah stres pagi malam, macet di rumah, di kantor dibentak-bentak sama atasan, di rumah diomelin sama istri, lihat anak nyusahin juga. Kadang-kadang suami-suami juga capek, istri juga gak kalah capek. Semua dari kita, anak-anak juga demikian. Apakah semua yang kita usahakan berakhir pada kemuliaan